Ini nggak usah deh, coba-coba ke komplek mati ini, men. Susah. Ada suara yang melempar. Permisi. Baik, selamat malam mata-mata gaib. Ada saya Arman dan juga Mas Febri. Kalau kemarin dari daerah Purwokerto, masih sekitaran Purwokerto ya, ini kabupatennya di Banyumas. Kita berada di salah satu perbukitan apa ya, bisa dibilang alas karet ya Mas ya, alas karet. Masuk ke dalam banget ya, bener-bener trekkingnya susah. Dan di sini banyak rumah kosong yang dulunya memang digunakan sebagai fasilitas untuk para karyawan yang ada di perkebunan ini, tapi akhirnya ditinggalkan dan jadi kosong. Ini kalau misal ada banyak rumah-rumah kosong gini ya, mungkin bisa dibilang kayak perkampungan ya Mas Febri ya. Dulunya memang perkampungan. Iya, perkampungan mati lah gitu. Atmosfernya seperti apa nih Mas? Ya, pertama kali saya menginjakkan di wilayah sini ya Mas, itu di depan jalan sana itu sudah ada yang menghadang saya. Sosoknya tinggi besar. Boleh disebutkan mungkin termasuk golongan makhluk astral seperti apa? Kalau dibilang genderuwo bukan ya. Jadi sosok ini yang sering saya lihat di tempat-tempat seperti gunung Mas. Jadi bukan sosok genderuwo, tapi sosoknya itu memang tinggi besar, hitam. Oke. Satu itu ya. Itu waktu pertama masuk ya. Selain itu Mas Febri. Dan posisi pada malam hari ini itu, sosok-sosok tersebut sudah mengelilingi kita. Ya wajar sih ya. Di semua sisi ini ada sosok-sosok astral gitu Mas. Bukan kayak gini ya. Dan perlu dicatat ya Mas ya. Nanti di sebelah sana, di sebelah sana itu ada satu perkampungan goib. Kalau titik tepatnya nggak usah saya sampaikan, biar nanti Mas Arman sendiri yang merasakan. Perkampungan goib Mas Febri. Aduh, merinding nih men. Ya, di tengah hutan yang dulunya juga ada dihuni karena ada beberapa rumah. Mas Febri, kalau gitu kayaknya karena ini juga lokasinya cukup luas ya, butuh waktu. Kita mulai teman-teman ya. Saya Arman dan juga Mas Febri, kita mulai telusuri perkampungan yang bisa dibilang udah mati ini di daerah Banyumas. Oke, kita mulai lagi buat menelusuri lagi, merasakan atmosfer dari tempat-tempat yang bisa dibilang angker, dan kali ini di Banyumas. Ini tuh milik perhutani sih men. Jadi alas karet gitu, dan rumah-rumahnya juga rumah-rumah yang dulu digunakan oleh karyawan ya kan, mandor dan sebagainya, terus akhirnya ditinggalkan. Nggak tahu pasti alasan ditinggalkannya kenapa. Tuh, masih ada tiang listrik juga. Tapi katanya sih karena lokasinya itu rawan longsor. Jadi yang tinggal juga takut ya buat tinggal di sini.
Ini tiang listrik. Atasnya dia udah nggak ada lampunya. Suara burung malam. Oke, apa nih? Penasaran nih. Suara burung malam lumayan kenceng dan hawanya tuh gak enak banget. Dibilang dingin ya, karena ini outdoor, dingin. Tapi sekali tuh ada hawa panas yang terasa banget gitu loh. Oke. Ini apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kayaknya sumur, men. Bismillah. Ini sumurnya ini. Kelihatan gak sih? Sumur zaman dulu gitu loh. Ini sumur nih. Ya. Kelihatan kan? Oke. Ini lebih jelas. Sumurnya ini tiangnya. Tapi dia udah ditutup. Dan di sini rasanya lebih panas daripada tempat lain. Seperti ada sesuatu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pohon pisang di sisi kiri. Kita tinggalin deh. Tapi ini tempat ini nih, ya kan, terutama tiang ini seperti ada sesuatu yang menarik, tapi nggak tahu apa. Kita coba lanjut juga ya. Oke. Sisi kiri ada bangunan nih, men. Kita samper ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada tulisannya nggak? Ini nggak tahu 1954 itu apakah pembuatannya atau nomor urutnya. Soalnya di sini ada 952, di sini ada 954. Kita coba masuk ya. Kayak dikunci, nggak usah. Tapi atas tuh udah hancur banget sih. Listrik nggak tahu juga dia masih nyala atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini kebuka nih, men. Assalamualaikum. Ada lemari, isinya acak-acakan. Gak tahu juga sih, maksudnya apakah apa ya namanya, perkebunan kan tetap masih ada orang kerja kan, pasti kan. Oh sebentar, bukan, ini bukan peta Banyumas. Gak tahu apakah ini masih dimanfaatin atau
enggak, tapi yang pasti ini kosong dan nggak mungkin dihuni. Ada kaligrafi atas plafon. Ini serem kalau tiba-tiba ambruk. Assalamualaikum. Masih ada dipan. Tuh sampah semua nih men. Bisa anak-anak. Ada koleksi kaset. Ini tahun berapa sih? Kok gak ada tahunnya? Permisi. Assalamualaikum. Oke. Kalau dari rumah ini, yang paling terasa nggak enak itu di bagian belakang. Ruang kecil ini mungkin dapur. Dan beneran seperti ada banyak residu yang lebih di ruangan belakang ini daripada kamar yang depan. Nah, cukup kali ya. Matur suwun. Beberapa kali seperti ada bayangan putih di pohon-pohon, terutama pohon pisang di depanku ini. Jadi waktu keluar kan belum nyalain senter, kayak ada berdiri di sini warna putih. Terus habis nyalain senter hilang. Kita ngelewatin jembatan dan baunya agak nggak enak, busuk. Padahal kalinya bersih. Ini agak aneh sih. Kalinya bersih, nggak ada sampah, tapi bau busuk. Ada suara dari sisi atas, seperti suara kentongan di sana men. Kita coba cari lagi. Soalnya katanya rumahnya juga mencar-mencar gitu. Nah, kelihatan genteng. Di bawah tuh ada rumah yang kita cari. Nah, tadi aku bilang kan, itu alas karet. Tuh. Dan kita berada di hutan karet, tengah-tengah masuk banget, jauh beneran. Ini jauh. Di puncak bisa dibilang, trekkingnya juga susah. Dan nggak tahu sih orang tuh keluar dari tempat ini karena sangat jauh dari mereka punya kebutuhan buat dibeli atau apa ya. Tapi ya kita cari jawabannya malam hari ini. Jadi di sisi sebelah sono tuh kan kelihatan tuh ada gentengnya kan. Ada jalan ke sini.
Aduh. Kayaknya cuma ini doang nih jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada ular. Allahu Akbar. Aduh, berat. Ini nggak usah deh coba-coba ke komplek mati ini, men. Susah. Biar kita aja nih mata-mata gaib ya dari Gajah Mada Group channel yang kesini. Allahu Akbar. Bismillah. Ada suara dari sebelah sini. Ini rumahnya. Rumahnya mirip-mirip kan sama yang tadi di awal. Jadi ada dua bangunan, kanan kiri. Bisa dibilang mungkin kayak semacam mes gitu. Dan yang ini udah nggak ada pintunya, jadi kita langsung masuk aja dua-duanya. Yuk. Tadi di atas kayak ada bayangan, dan leherku sekarang sakit. Ini nih, di sini, tepat di atas ini. Aduh. Assalamualaikum. Seperti ada orang berjalan dari luar. Bismillah. Ada suara yang melempar. Permisi. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nyambung. Jadi langsung aja. Banyak lemparan-lemparan. Nah, kalau yang di rumah ini berbeda sama rumah yang sebelumnya. Ini benar-benar udah kosong, nggak ada apa ya, sisa-sisa. Cuman ada ya bekas-bekas tungku, tapi udah nggak ada. Kalau yang tadi kan ada helm, ada baju, ada lemari ya. Kalau yang ini udah nggak ada nih. Dan banyak banget gangguan dari atas, men. Banyak banget suara-suara. Kita langsung cabut aja ya. Terima kasih. Aduh. Tuh. Tadi banyak banget suara lemparan di atas genteng. Langsung aja lah, Mike. Aduh, fuck. Tuh, rumahnya di bawah. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi buat jalan lagi. Dan jangan lupa nih teman-teman ya, buat Anda orang Banyumas terutama yang tahu juga daerah sini, komen kasih tahu dulunya ini tempat apa, dan misteri yang Anda sering dengar juga apa, komen.
panas banget tadi di rumah yang tadi. Waduh, keringat kurek. Ini ada pohon besar, tapi udah dipenuhi sama pohon rambat. Nggak tahu dia masih hidup atau enggak. Rumpun bambu sebelah kanan. Aduh. Ini ada kayak jalan turun lagi nih. Jangan-jangan rumah juga nih. Oke, beneran. Ada rumah lagi kan. Ini kalau dilihat dari rumput-rumputnya sih ya mungkin emang ini udah ditinggal lama banget nih. Ya, komplek perkebunan ini. Pantes hawanya makin gak enak. Aduh. Oke. Ya Allah. Ada yang berdiri di sebelah sini. Ada yang berdiri di depan persis di tiang. Tuh. Sama lagi kan? Dan lagi-lagi sisi yang sebelah kiri digembok. Ada yang kelempar, men. Di genteng. Nah, kalau ini dibuka nih. Permisi. Wow. Assalamualaikum. Ada suara orang batuk dari belakang. Kayak mengguk gitu loh, bukan kayak orang batuk tapi kayak mengguk gitu. Di belakang tuh suara aliran sungai, pasti nyambung sama yang sungai tadi. Hawanya di sini lebih panas dari yang sebelumnya dan lebih berantakan. Dari luar ada suara lemparan lagi, dan kayaknya udah kayak nggak boleh di sini. Perkebunan. Biarin lah. Maaf ya, maaf. Kita cabut ya. Terima kasih. Jadi ada 3 rumah yang berhasil kita explore malam hari ini. Ini tuh luas banget. Sayangnya aku juga nggak dapat data dulunya ada berapa kepala rumah tangga yang ada di sini. Tapi
jarak dari rumah ke rumah berikutnya itu lumayan. Gak bisa bayangin deh dulu yang tinggal di sini kayak apa ya rasanya. Ini aku nggak berani nengok kanan kiri men, beneran, karena terasa rame banget kanan kiri. Seperti beberapa apa ya rasanya itu kayak kamu jalan sendirian dan kamu dilihatin sama orang-orang di samping kiri dan kanan. Ini depan udah jembatan yang tadi kita lewat. Terus itu di sisi kanan rumah yang tadi kita masuk. Nah, yang rumah ini tuh masih pinggir jalan persis sih, ya kan, dan masih jauh lebih bagus daripada dua rumah yang lain. Bentuknya sama semua. Literally mes karyawan ini. Perkebunan. Tapi angker banget kayaknya emang. Ya gimana nggak angker ya? Di pucuk gunung men, bukit. Itu siapa tuh? Oh, Mas Febri. Mas Febri udah di depan. Oke, bentar. Ini trekkingnya lumayan banget nih Mas Feb. Oke. Sebelum Mas Arman cerita pengalaman eksplornya ya, pasti bertanda tanya. Kenapa kok saya nunggu di sini enggak di depan tadi gitu ya? Kenapa Mas Feb? Karena yang saya rasakan dari luar tadi ya, dari tadi ya, sejak Mas Arman masuk ke dalam itu sosok yang bisa dikatakan usil ya, dan sosok yang kayak nggak terima banget itu titiknya ada di daerah sini, dan sosok tersebut sempat membuntutin Mas Arman selama penelusuran. Ini itu oke. Ada sumur. Iya. Ya, tadi aku juga sama nih waktu pertama kali jalan itu kan nge-shoot ini kan, tiang listrik ini udah nggak ada lampu. Iya. Nah, habis itu nengok ke kanan ya kan, ke kanan itu ada tiang ini nih Mas. Ada tiang ini. Agak penasaran, aku memang samperin. Aku samper, ya kan. Baru tahu kalau ternyata itu sumur karena kan udah ketutup Mas Febri. Nah, salah satu sosok kalau menurut saya yang agak usil dan agak mungkin bisa dibilang berbahaya gitu ya Mas, karena dari tadi mengikuti Mas Arman terus gitu ya. Ada di sini. Areanya ada di sini. Apa sosoknya Mas Feb? Karena tadi memang kayak ada yang aneh sih, di sini tuh panas banget. Ya. Kalau yang saya lihat ya Mas ya. Khususnya yang sempat buntutin Mas Arman ya. Iya. Itu sosoknya seperti kuntilanak Mas. Dari sini. Ya. Tetapi kalau yang ada di sumur ini sekarang yang ada di situ sosok orang tua. Pakaiannya pakaian Jawa seperti ini Mas. Oke. Nah, kira-kira itu apa Mas Febri? Sosok itu. Sosok orang tua ini. Ini adalah salah satu. Tapi persis di sumur ini berarti bisa dibilang penunggu sumur atau hanya sosok yang lewat aja atau? Beliau memang sosok yang bertempat tinggal di sumur itu Mas. Kalau penglihatan saya ya. Dan sosok beliau ini salah satu
sosok yang mempunyai power di sekitaran sini. Oke. Bisa dibilang kayak Sepuh. danyangnya Allah Iya, ini ya Mas. Ya. Kalau gitu gimana Mas Febri? Kira-kira bisa melakukan mediasi kah atau apakah di sini? Ya, insya Allah mungkin episode selanjutnya Mas, kita akan full mediasi di sini. Di titik ini Di ya? titik ini, titik yang bisa dikatakan ini titik Cukup salah menarik satu ya? titik, salah satu titik yang paling rawan. Punya energi yang cukup Kuat, besar ya, kuat. cukup kuat ya. Memang benar tadi juga waktu pertama jalan titik ini tuh kayak apa ya bahasanya tuh kayak ngawe-ngawe Mas. Kayak ya menarik lah, kayak menarik ada untuk daya magnetnya yes, tersendiri. betul juga. betul Mas Febri sering bilang. Nah, kita belum bahas nih apa yang saya rasakan tadi waktu penelusuran kan. Yang pertama ya tadi titik ini memang cukup menarik, hawanya panas, turun ke bawah ada beberapa rumah. Di rumah tadi itu tiap-tiap rumah punya energi masing-masing, saya rasakan. Yang paling apa ya bisa dibilang yang paling itu yang dua terakhir itu Yang lemparan paling betul di ujung lemparan itu banyak banget Mas waktu masuk. Dan yang di kedua pintu kuning ya, itu pintu kuning waktu turun itu di depan tiang itu aku lihat kayak ada sosok berdiri gitu Mas, putih. Karena aku lihatnya gini, itu tiang tapi kayak ada dua tiang gitu loh Mas, kayak ya mungkin bisa dibilang kayak bersandingan sama tiang tersebut pocong ya. mungkin kali ya. Ya, memang benar yang dikatakan sama Mas Arman ya. Ini turun sedikit. Dengar suara ketawa nggak Mas? Ya. Jadi ini turun sedikit. Oh. Di sebelah jembatan itu memang ada sosok pocong. Ah, Mungkin sosok itu yang sempat dilihat sama Mas Arman. ke rumah tadi ya. Ya dekat itu. Soalnya Jadi tadi soalnya tadi gini Mas, waktu lewat jembatan tadi itu kalinya itu kan bersih, nggak ada sampah, tapi baunya busuk banget Mas Febri. Ya. Jadi sosok tersebut berada di antara ini jembatan, terus ini rumah ya Mas. Jadi sosok tersebut ada di tengah-tengah. Oke. Soalnya di belakang rumah tuh juga tadi aku sempat ke belakang ada suara aliran sungai kan, jadi mungkin juga apa ya terkoneksi lah, Ya. gitu ya Mas. Terus kalau yang di area yang rumah sebelah ujung sana ya, itu kan ada pohon besar ya. Betul betul. Jadi sosok yang sempat mungkin mengganggu, sosok yang ada di pohon tersebut, dan sosoknya itu adalah gedung. Oke, yang lempar-lempar tadi Dia ya. itu sosok yang merasa nggak nyaman dengan kedatangan kita. Nah tadi ya waktu ujung juga sama. Kalau yang rumah terakhir yang warna kuning ada sosok berdiri, yang ujung itu di atas genteng waktu turun naik ke atas ini ada bayangan putih gitu loh Mas. Dia bukan turun tapi dia naik. Ya. Jadi selain di sini Mas, titik yang kalau menurut saya yang paling bisa dikatakan rawan itu yang paling ujung itu juga. Ujung tadi ya. Ya itu juga lumayan kuat, dan kalau dibilang usil sama sini usilannya sangat. Oke, siap. Gitu ya penjelasan dari Mas Febri, dan emang hawanya panas banget. Mas Febri keringetan, aku juga keringetan. Padahal ini di outdoor, harusnya juga dingin ya Mas. Karena kan kita juga di daerah tinggi ya, termasuk perbukitan. Tapi ya, seperti ini, memang hawanya sepanas ini di daerah mana namanya Mas? Kawasan Banyumas ya, salah satu perkebunan yang rumahannya ditinggalin begitu teman-teman ya. Kalau gitu kita akhiri, tapi nanti kita lanjut lagi untuk mediasi di titik yang sudah dijanjikan sama Mas Febri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Mata-Mata Gaib. Subscribe ya YouTube Gajah Mada Group Channel, kasih tahu semuanya, komen, share, terutama juga buat Anda yang mungkin punya kerabat orang Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. Kasih tahu kalau kita udah explore tempat ini. Saya Arman, Saya Febri. kita pamit. Thank you.